meningkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatin Hasanah kepada Habib Rehan bin Hud bin Abdullah Al-Atas kami aturkan. Sallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بشرى الإجابة والقبول من القول بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم على الفضل الجزيل. نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالوصول. على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصل الطه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه والتابعين وصار على سنته. الحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa tabi'in, dan kepada para tabi'in, wa sara ala sunnati, dan kepada para umatnya yang masih senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Mukarram al-Muhtaram Sahibul Bait Bapak Haji Mansur, والمكرم المحترم سيد الوالد الحبيب هود بن عبد الله بن أحمد العطاس، والمكرم المحترم para tokoh agama Kiai Haji Zayadi Amin LC, Bapak Ustadz Haji Abdul Razak, Ustadz Yunus SPDI, Ustadz Syahid SPDI, Ustadz Ahmad Fakhruddin SHI, والمكرم المحترم tokoh masyarakat Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin Nur dan beserta jajarannya, dan para pengurus lingkungan, Ketua RT 021 Bapak Gunawi, RT 01021 Bapak Ridwan, RT 05 RW 02 Bapak Sofyan, dan tokoh pemuda RW 01 Bapak Suherdi, dan Ketua Karang Taruna Berkibar Bapak Lais Asam Markandi MPD. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang Anda sebutkan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dikasih rezeki yang banyak, sehat walafiat, dan begitu juga dengan yang hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Demi Allah, ani nggak tahu kalau yang siban-siban yang tua-tua atatif di situ. Ani dengan PD-nya naik di sini, makanya ani pindah ke sini, nggak ada akhlak. Karena ilmu nggak guna kalau nggak ada akhlak, dan juga ani nggak ada ilmu, makanya ani minimal berakhlak. Nah, karena banyak adatnya, Anda cuma bisa cerita. Jadi kalau di bahasa Arab, fil lughatil Arabiyyah, kalau di bahasa Arab itu ada namanya syair wan nasr. Jadi kalau syair itu puisi, qasidah yang kita bacain itu syair, maulid yang kita bacain itu termasuk, ya ada nasr ada syair. Tapi walhasil itu syair, lantunan, qasidah, puji-pujian, puisi itu syair. Lalu ada nasr. Nasr itu ada yang namanya kitabah, tulis menulis surat itu nasr. Tulisan itu nasr. Khitabah, ceramah itu nasr. Tapi yang terakhir yang Anda bisa lakuin dari nasr, cuma bisa ngedongeng, cuma bisa cerita. Itu nasr. Dan itu yang bakal Anda lakukan, karena Anda nggak enak para adhatif yang bisa. Karena khutbah harus ada ilmunya, risalah harus ada ilmunya. Tapi kalau cuma kisah cerita itu nggak perlu ilmu, cuma tasdiq. Yang penting cuma jujur, nggak khayal, kayak begitu.
Dan itu yang bakal aneh lakuin sekarang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini peringatan maulid yang pertama. Dan maulid dan termasuk perayaan ulang tahun. Haflah, perayaan, haflah maulid. Mudah-mudahan para ustadz doain biar Nurul Huda tuh istiqamah. Mudah-mudahan. Kalau bisa jangan berkurang, malah bertambah. Begitu. Kalau berkurang sedih juga, udah sebulan sekali berkurang, ya lah, nasib benar. Tapi begitulah, yang namanya kita diajar untuk cinta sama berbuat baik, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, itu pasti capek, pasti. Ani ingat kalam Arabi dibilang kam lagina minal mahabbah qad ta'ab la yaqulu ni'mat mahabbah qad kadab. Ani ingat kalam Arabi, kalam orang Arab, syair, berapa banyak orang, cuma beberapa orang doang yang bilang cinta itu capek. Tapi banyak orang yang bilang cinta itu nikmat, itu lebih banyak, dan itu bohong. Jadi nggak ada yang namanya cinta tuh nggak ada pengorbanan, nggak mungkin begitu. Jadi kalau malam minggu kita nih, kita korbanin kita ini buat hadir majelis, itu nggak masalah, karena itu bentuk cinta. Bentuk kita cinta sama Sayyidil Mustafa, bentuk cinta kita sama diri kita, mau berbuat baik, mau hadir ke tempat yang baik, kayak begitu. Terlebih lagi kita baca sholawat di situ, kayak begitu, kayak apa? Kayak maulid itu kebaikan. Ane ingat hadis dari Abu Darda, dia bilang man shalla alayya salatan hina yusbihu 10 wa hina yumsil 10 adrakathu syafa'ah. Kata Abu Darda, barang siapa yang bersolat kepadaku pagi hari 10 dan pada sore hari 10, adrakathu syafa'ah, pasti Rasulullah bakal kasih syafa'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 10 salawat pagi kita baca salawat 10, sore kita baca salawat 10. Aneh mau nanya, 10 salawat itu berapa menit? Semenit pun nggak ada, cuma kayaknya berat bener. Bahkan 10 menit enggak. Cuma kalau yang baca qasidah tadi 10 menit, iya. 10 salawat kalau dilagu-laguin juga 10 menit. Tapi walhasil itu enteng. Cuman perlu sehari 20 salawat. Pagi salawat, sore salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. 10 kali. Sore 10 kali. Itu Rasulullah kasih jaminan adrakathu syafa'ah. Rasulullah kasih jaminan bahwasanya pasti aku kasih syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Kayak begitu. Makanya kita ini beruntung, bulanan tuh ada kita tempat ranah buat sholawat, kayak begitu. Kasarnya dari 29 hari kita nih, ini afwan sih, aneh nggak ngomong ke ustadz tapi ke jamaah, karena bukan satir lah. Tapi walhasil dari 29 hari kita nggak sholawat, tapi karena hadir bulanan itu kasarnya dirapel, jadi rapel, walhasil kita dapat amalan kayak begitu. Cuma walhasil mah rayit lah, rayit lagi, amiyah nih pakai. Yang penting santai lah. Yang penting 10 sholawat di pagi, 10 sholawat di sore, itu Rasulullah kasih syafaat, kayak begitu. Karena kalau kita bicara fadilah sholawat itu udah tamam. Katanya man shalla alayya wahidan bihi alayya salatan 10 salawat. Jadi kalau dikasih kita salawat kita dapat 10 rahmat. Katanya begitu. Cuma walhasil kita harus yakini kayak begitu. Nah, jadi jangan dibilang malam minggu kita korbankan diri kita buat hadir majelis ta'lim, ada maulidnya. Itu bentuk cinta. Jadi kalau ente pada ini yang pacaran ngebucin, pacar ente capek, wajar karena cinta. Jadi kalau ente capek ke majelis taklim, ya wajar karena itu bentuk cinta. Kayak begitu. Jadi nggak ada yang bilang cinta tuh ajib, bohong. Itu paling cuma hari pertama, hari kedua nikah, seminggu dagangan laku tuh. Emas laku, BPKB laku, laris dagangan. Tapi walhasil kayak begitulah. Karena ani ingat guru ani Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf Tifa itu bilang ada 3 anwa.
minal suratil hub, dari gambaran cinta. Jadi ada 3 cara untuk membuktikan itu cinta. Kata mana? Astagfirullahaladzim, Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar itu yang pertama, man ahabba syai' aktsaru dzikrih. Barang siapa yang cinta sesuatu pasti disebut-sebut. Kayak begitu. Layaknya Lailah wa Majnun. Layaknya si Kesh yang terus-terusan nyebut Lailah. Karena apa? Karena dia cinta. Kayak begitu. Jadi poin dari sini adalah ketika ente cinta sama Rasulullah, pasti hari-hari ente nyebut nama Rasulullah. Pasti ente sholawat. Itu bentuk cinta. Jadi benar kata Malik bin Dinar, man ahabba syai', barang siapa yang cinta sesuatu, aktsar min dzikrih, pasti dia bakal terus-terusan sebut. Kalau ente lagi kesemsem sama perempuan, yang perempuan kesemsem sama laki, pasti disebut-sebut terus tuh nama. Karena apa? Karena dia cinta. Kayak begitu. Berarti benar kata Malik bin Dinar. Kayak begitu. Kalau kita banyak sholawat, berarti kita cinta sama Rasulullah. Kalau ada yang bilang, ani cinta sama Rasulullah, tapi sholawat mah cuman di tahiyatul awal sama tahiyatul akhir, bohong. Ente cinta sama Rasulullah. Kalau ente cinta, kita pakai kaidahnya Malik bin Dinar, man ahabba syai' aktsar min dzikrih. Barang siapa yang cinta sama sesuatu, barang siapa yang ngaku cinta sama Rasulullah, pasti dia banyak bersolawat. Kayak begitu. Lalu poin ats-tsani yang kedua, itu kalam minal Muhammad bin Idris Syafi'i, atau terkenal dengan Imam Syafi'i. Dia bilang, man kana hubbuka sadiqan, barang siapa yang cinta benar-benar, la ta'tahu, barang siapa yang cinta benar-benar, dia pasti taat. Katanya begitu. Jadi kata Imam Syafi'i, man kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal mahabba liman yuhibbul muti'u. Kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita cinta sama seseorang, pasti kita nurut. Makanya nggak banyak zaman sekarang yang apa sih? Susis suami takut istri. Jadi bukan takut sama istri, bukan takut sama perempuan, tapi cinta sama perempuan. Begitu. Karena kita taat sama orang yang kita cinta. Kayak begitu. Jadi kalau ente ngaku cinta sama Rasulullah, ente ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ente harusnya taat sama Nabi Muhammad. Kok bisa begitu? Kalau kita pakai kaidahnya Imam Syafi'i, man kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal mahabba liman yuhibbul muti'u. Barang siapa yang benar-benar cinta sama seseorang, dia pasti taat. Kalau ada yang bilang aneh taat sama orang tua tapi ngebangkang, itu bukan taat. Buktinya ente gak cinta sama orang tua ente. Kalau ente cinta sama orang tua ente, pasti ente taat sama orang tua ente. Kalau ente cinta sama Rasulullah, ente pasti jauhin maksiat dan ikutin sunnah Rasulullah. Ada poin yang kedua, ibrah ats-tsani. Lalu ats-tsalits, poin yang ketiga adalah kata guru Habib Abdullah bin Ahmad Segaf, itu kalau ente cinta sama seseorang, ente harus cinta kepada yang dicintai seseorang itu. Rasulullah itu cinta sama ahlul baitnya. Rasulullah itu cinta sama ashabnya. Rasulullah itu cinta sama umatnya. Jadi kalau ada yang ngaku dirinya cinta sama Rasulullah tapi nggak cinta sama Habib, sama ahlul baitnya, itu bullshit. Dia nggak cinta sama Rasulullah karena dia nggak cinta sama dzurriyyatnya, karena dia nggak cinta sama ahlul baitnya. Kalau dia ngaku cinta sama Rasulullah tapi dia gedek sahabat-sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya, berarti dia nggak cinta sama Rasulullah. Karena dia benci sahabat Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu cinta sama umatnya, cinta sama keluarganya, cinta sama sahabatnya. Ats-tsalits al-akhir, cinta sama umatnya. Kadang banyak zaman sekarang yang mengaku lebih cinta non-muslim dibanding Islam. Karena kalau Islam begini, kalau Muslim baik apa segala macam, tapi ngaku cinta sama Rasulullah. Ini yang muskil, ini yang masalah, dan ini bohong. Karena kalau dia cinta sama Rasulullah, pasti dia cinta sama umat Rasulullah. Kayak begitu. Walhasil yang terakhir, intinya 3 poin itu. Jadi kalau ente ngaku cinta sama Rasulullah, ente harus banyak sholawat, karena kaidahnya pakai Malik bin Dinar yang tadi yang disebut. Lalu kalau ente cinta sama Rasulullah,
ente harus ngikutin Rasulullah, ente ngikutin larangan Rasulullah karena Rasulullah ngikutin Allah. Jadi ente taat sama Rasulullah, ente pasti taat sama Allah. Kayak begitu kaidahnya, analoginya. Kayak begitu. Jadi kalau ente ngaku cinta sama Rasulullah, ente ngikutin sunnahnya, ente jauhin dari larangannya. Lalu kalau ente cinta sama Rasulullah, pasti ente cinta dzurriyyatnya, pasti ente cinta sama ashabnya, pasti ente cinta sama umat Rasulullah. Walhasil mudah-mudahan kita semua jadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah rindu sama kita-kita. Karena udah banyak cerita bahwasanya Rasulullah itu merindukan orang, yakni alladzina ya'tuna ba'di wa lam yarawni walakin yu'minuni. Kata Rasulullah, aku tuh rindu kepada umat yang enggak melihat aneh, yang belum melihat aneh tapi mengimani aneh. Itu yang dirindukan Rasulullah. As-soal lalu datang pertanyaan, apakah kita rindu sama Rasulullah? Jadi kalau qasidah jangan cuma qasidah, tapi makna dari qasidah. Makanya paling ajib, ya begitulah, takutnya aneh ngaco. Tapi walhasil intinya kita umat yang dicintai oleh Rasulullah, kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Yang terpenting 3 poin itu kita pegang, insya Allah bakal Rasulullah kasih syafaat. Karena anta ma'aman ahbabta. Kalau ente cinta sama keluarga ente pasti di surga sama keluarga ente. Kalau ente cinta sama Rasulullah, itu pasti ente sama keluarga ente. Sama Rasulullah. Na'am hakadha. Mudah-mudahan di maulid ini kita dapat syafaat Rasulullah, minimal kita dapat ma'rifat, hidayat, imdadat, minimal kita dapat kebaikan yang ente dapetin cuman fis sa'at al-an, maksudnya kebaikan yang cuma didapat sekarang doang. Jadi husnudzan, mungkin kalau sekarang kita nggak di sini mungkin kita maksiat, tapi bi barakatin maulid Nabi kita di sini kita dapat al-hasanat. Kayak begitu. MC abisannya siapa ya? Hah? Nah, harusnya ada lagi nih setelah ini, jangan aneh. Karena aneh tayamum. Yang kedua tuh air gitu. Jadi kalau ada air tayamum hancur harusnya, kan begitu. Masa nggak ada nih harusnya? Ayo, usah ada satu yang masuk. Nah, mudah-mudahan doa ini di haflah Nurul Huda mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan jaya, mudah-mudahan makin rame, makin istiqamah. Kalau udah mantep lagi nggak sebulan sekali, tapi seminggu sekali. Tapi aneh datangnya tetap sebulan sekali. Nah, al-akhir karena aneh cinta, lagi-lagi cinta. Karena aneh cinta sama kakek aneh cinta sama nenek aneh minta doa, terutama buat nenek aneh. Dia masih sehat, masih segar, cuman nafsunya kadang-kadang kurang. Namanya ajus namanya, orang tua. Aneh minta Fatihah buat nenek aneh, mudah-mudahan Allah panjangin umur, Allah kasih sehat walafiat. Mudah-mudahan biar bisa ngeliat aneh nikah dan punya cucu. La'alla hadiyah niyatun sallallahu ala hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Afwan kalau ada salah-salah ucap, mungkin gayaannya terlalu cepat pakai segala macam, mungkin nggak kena, tapi walhasil aneh minta maaf. Ala kulli hal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا